Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, di tempat saya melaporkan kini, tepatnya di Stasiun Pasar Senen, ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Dan memang kereta api sendiri menjadi salah satu moda transportasi umum pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia atau para pemudik setiap tahunnya untuk menuju ke kampung halaman. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisinya dan apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ikswan selaku manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta. Selamat sore Pak Ikswan, apa kabar Pak? Selamat siang Pak. Ya. Baik Pak Ikswan, bagaimana Pak untuk okupansi di tahun ini 2025 Pak? Ya, kalau kita bicara angkutan lebaran, dari tahun ke tahun mesti mengalami kenaikan. Dari evaluasi kami, maka PT KAI khususnya Daup 1 Jakarta melakukan antisipasi. Pertama adalah lonjakan penumpang. Ya, dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu ada kenaikan sekitar 8%. Terpantau dari mana? Dari jumlah perjalanan kereta apinya. Kalau di tahun 2023 itu 1.500-an sekian perjalanan kereta api jarak jauh. Kemudian di tahun 2024 itu ada sekitar 1.600 sekian. Kemudian di tahun 2025 sekarang itu kita akan menjalankan sebanyak 1.858 dan kapasitas yang kami berikan mencapai 1.034.000 sekian dan telah terjual sebanyak 690 tiket atau penumpang yang sudah dilayani. Artinya di sini sudah penjualan mencapai sekitar 67%. Jadi harapan kami di samping jumlah penumpang yang meningkat dan peningkatan fasilitas pelayanan yang kami berikan juga kami tingkatkan. Insya Allah selama masa angkutan lebaran ini fasilitas-fasilitas pendukung, kemudian keselamatan, kelancaran bisa terjamin. Untuk ini kami tidak sendirian, kami dibantu oleh beberapa faktor-faktor eksternal seperti BKO dari kepolisian, kemudian dari TNI, ada bantuan dari tenaga pramuka, Railvan, kemudian dari universitas, salah satu universitas swasta yang ikut bergabung dalam posko selama masa angkutan Nataru, di mana banyak juga para penumpang yang baru naik kereta api, sehingga perlu informasi detail agar mereka cukup informasi sehingga tidak sampai salah naik, tertinggal begitu. Oke, baik Pak. Ada beberapa yang bilang bahwa sebetulnya di tahun ini begitu ya, untuk para pemudik jumlahnya mungkin akan berkurang dikarenakan nempel nih Pak sama Nataru. Untuk kereta api sendiri apakah betul Pak ada pengurangan jumlah penumpang begitu Pak atau seperti apa? Ya, justru kalau kami melihat data dari tanggal 21 kemarin, itu kan H-10 ya. H-10 di hari-hari lebaran sebelumnya itu tidak semaksimal kemarin. Jadi mungkin kebijakan daripada pemerintah menerapkan WFA, kemudian libur sekolah yang sudah mulai dari awal lebaran kemarin, dari tanggal 21 informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa anak yang mudik ini telah libur sekolahnya. Kemudian ada kebijakan WFA, artinya di sini mendukung sekali. Kalau di tanggal-tanggal favorit itu penuh, sudah mencapai 100% lebih, maka dia mudiknya dimajukan. Nah, di sini dari peningkatan volume itu akan nampak. Sampai dengan saat ini, biasanya kalau tahun kemarin di H-5, ini kan H-6. Ini kita sudah melakukan penjualan, pantauan data kami sementara sudah 67%. Di periode ini Pak, periode lebaran 2025 ini ada jumlah kereta perjalanan jarak jauh ini ada berapa banyak Pak? Dan juga kereta tambahannya ini ada berapa Pak? Ya, kalau KA reguler yang biasa berjalan tiap hari sesuai dengan grafik perjalanan kereta tahun 2025 itu berjumlah dari Gambir 34, dari Senen juga 34, terus dengan adanya penambahan perjalanan kereta sampai di menjelang sampai dengan nantinya di akhir masa lebaran itu ada 15 perjalanan kereta api. Dari Pasar Senen itu ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh, kemudian dari Gambir itu 11. Jadi total 15.
kalau diakumulasi dari 21 hingga tanggal 11 April 2025 ada sekitar 120 perjalanan kereta api. Untuk tujuan kotanya ini yang paling banyak kemana, Pak? Kalau untuk tujuan kotanya yang menjadi favorit para pelanggan itu fluktuatif sekali. Beda hari, beda tujuan, ya beda kota. Ini kalau kita lihat datanya dari ini Senen sementara paling banyak tujuan nomor 1 itu di Malang. Iya, ini tadi baru saya dapat kabar. Kemudian yang kedua Surabaya Gubeng. Yang ketiga Solo Balapan. Kemudian kalau keberangkatan dari Gambir, yang pertama itu Semarang Tawang. Kemudian yang kedua Yogyakarta, yang keempat Purwokerto. Iya. Oke, baik. Nah, itu Purwokerto kampung saya tuh, Pak. Iya, Purwokerto kalau nggak ngapa nggak enak ya. Ya, betul, Pak. Nah, Pak, untuk puncak arus mudiknya sendiri ini diprediksi pada tanggal berapa sih, Pak? Kalau puncak arus mudik di antara tanggal tersebut memang lebih merata di mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 31. Itu antara keberangkatan Pasar Senen sama Gambir itu sama-sama maksimal di atas atau 100% lebih. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi ini soal fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen yang ditambahkan, Pak, pada tahun ini ada apa aja, Pak? Yang fasilitas yang kami tingkatkan pada Lebaran kemarin belum ada, hall tunggu yang sudah ber-AC. Kemudian face recognition di stasiun Pasar Senen, Jatinegara sama Bekasi. Selanjutnya ada water station. Ya, kemudian tangga yang ada di terowongan itu yang tadinya manual sangat kesulitan bagi pelanggan-pelanggan lansia. Di tahun ini sudah kita tingkatkan menjadi eskalator. Jadi banyak yang sudah kami lakukan, insya Allah ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Iksvan atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Selamat bertugas kembali, Bapak. Baik pemirsa, bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan mudik bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman, kami harapkan perjalanan mudiknya ini bisa aman, nyaman, dan juga lancar, bisa sampai di tujuannya dengan selamat. Dari Jakarta, Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.